adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuprastiwi. Saya dari Prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. NIM 19104030007. Di sini saya akan mengajak adik-adik semua belajar tentang apa sih manfaat kita menghormati kedua orang tua kita. Sebelum masuk ke materi, Kak Aisyah mau tanya kepada adik-adik semua, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan membahas mengenai apa sih manfaat menghormati kedua orang tua kita. Di dalam Islam tidak hanya menganjurkan menghormati kedua orang tua, namun Islam mewajibkan semua anak menghormati kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti materi pada kali ini tentang manfaat berbakti kepada kedua orang tua atau manfaat menghormati kedua orang tua. Islam mengajarkan umatnya untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Taat dan berbakti pada kedua orang tua itu merupakan salah satu akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, perintah untuk menghormati dan patuh kepada kedua orang tua ditempatkan di bawah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tergambar dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Dalam setiap kegiatan, terutama perihal penting seperti berpergian, menuntut ilmu, berjihad, atau melakukan perjalanan usaha, dan lain sebagainya, sangat penting untuk memohon ridho kedua orang tua kita terlebih dahulu. Hal ini disebabkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala beriringan dengan ridho kedua orang tua kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, terdapat 3 hal yang dapat dilakukan untuk menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, sebagaimana dikutip dari uraian Hormati dan Sayangi Orang Tua dan Gurumu yang diterbitkan Kemendikbud. Yang pertama, seorang anak berkewajiban menaati perintah orang tua, kecuali dalam perkara maksiat. Yang kedua, seorang anak berkewajiban menjaga amanah yang diberikan orang tua, baik itu janji, harta yang dititipkan, atau harta yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, membantu dan menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Contoh sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebenarnya, setiap sikap yang dilandasi kasih sayang dan penghargaan kepada kedua orang tua merupakan sikap hormat dan patuh kepada mereka. Namun, Islam menegaskan beberapa sikap yang mesti dihindari agar anak memperoleh ridho kedua orang tua. Larangan mengucapkan kata-kata jelek kepada kedua orang tua terletak di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian, jika orang tua sudah meninggal, cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan mendoakan kebaikan kepada mereka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.
sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali karena 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah hormat, patuh, dan berbakti kepada kedua orang tua. Terdapat beberapa hikmah bersikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua, yaitu sebagai berikut. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila orang tua ridho atas perbuatan anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut meridhoi. Demikian juga sebaliknya, jika orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan murka kepada anak tersebut. Yang ketiga, di dunia ganjaran bakti kepada kedua orang tua adalah keluasan rezeki dan dipanjangkan umur anak tersebut. Yang keempat, di akhirat ganjaran bakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan anak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan materi yang Kak Aisyah sampaikan tadi, jadi kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai anak harus menghormati kepada kedua orang tua kita. Janganlah kita marah kepada kedua orang tua kita, apalagi sampai tidak menaati aturan ataupun berkata kepada kedua orang tua. Ketika kita disuruh kedua orang tua untuk melakukan suatu pekerjaan, kita harus melakukannya, asalkan perbuatan itu baik. Dan jangan lupa adik-adik, kita tidak boleh membuat orang tua kita marah, karena murka orang tua adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah perkataan kita, sikap kita kepada kedua orang tua. Nah, jadi adik-adik pernah belum berdoa kepada kedua orang tua kita? Berdoa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kak Aisyah punya lagu tentang doa kedua orang tua beserta artinya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama robayani shoghira. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama robayani shoghira. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Nah, itulah doa untuk kedua orang tua kita. Adik-adik semua, hafalkan doa tersebut agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik semua, itulah materi yang dapat Kak Aisyah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Sekian dari Kak Aisyah. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.